Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 7. Di video ini, kami akan mengajak kalian untuk melihat salah satu fenomena yang menarik yang terjadi di Bali. Ya, Bali. Bali yang kita kenal dengan keindahan alam dan merupakan industri pariwisata terbesar di Indonesia. Tapi, kita tidak akan membahas hal tersebut. Namun, kita akan membahas agama dan budaya yang dijadikan komoditas di Bali. Seiring perkembangan pariwisata, unsur agama dan budaya di Bali kini dijadikan sebagai komoditas. Upacara agama, ritual sakral, dan layanan religius kini bukan lagi hanya menjadi nilai spiritual, tapi sudah menjadi nilai ekonomi. Media juga berperan penting dalam membentuk citra bahwa praktik-praktik sakral ini merupakan wisata yang wajib dikunjungi jika berada di Bali. Dari sinilah muncul pertanyaan dari perspektif ekonomi, politik, dan media, dan akan kita kaitkan fenomena ini dengan teori dari Vincent Mosco, yakni spasialisasi, komodifikasi, dan strukturasi. Dan ada juga beberapa pertanyaan, yakni siapa yang diuntungkan dalam proses komodifikasi ini, dan seberapa besar dampak media dalam menentukan pasar budaya dan agama di Bali. Melalui video ini, kita akan menghubungkan media, kekuasaan ekonomi, dan praktik budaya dalam membentuk realitas baru agama dan budaya di Bali. Oke, setelah dijelaskan mengenai gambaran umum terkait wisata budaya yang ada di Bali, contoh nyata yang bisa kita lihat yaitu dari Tari Kecak. Tari Kecak sendiri pada awalnya merupakan bagian dari ritual keagamaan masyarakat di Bali. Namun, seiring berjalannya dengan waktu, tarian ini menjadi salah satu pertunjukan yang sering disuguhkan kepada para wisatawan. Pada saat ini, pertunjukan dari Tari Kecak bisa kita nikmati di beberapa tempat populer seperti Uluwatu dan juga Garuda Wisnu Kencana, di mana di tempat-tempat tersebut sudah ada jadwal pertunjukan yang tetap dengan tiket yang dijual khusus bagi para pengunjung. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa Tari Kecak bukan hanya memiliki fungsi yang sakral, tapi telah diadaptasi menjadi bagian dari kegiatan wisata masyarakat di Bali. Di media sosial sendiri, Tari Kecak sering tampil di berbagai konten seperti video perjalanan, vlog wisata, hingga unggahan dari para turis. Paparan ini membuat Tari Kecak semakin dikenal luas dan menjadi salah satu ikon budaya yang sering dan banyak dipromosikan di media sosial. Perkembangan dari Tari Kecak ini menunjukkan bahwa media mempunyai peran penting dalam mengubah budaya menjadi komoditas wisata. Promosi yang dilakukan di media sosial membuat pertunjukan tari ini menarik lebih banyak pengunjung dan menghasilkan keuntungan. Jadi, budaya bukan sekedar hanya tradisi, tetapi juga merupakan bagian dari industri ekonomi. Seperti yang kita pelajari, Vincent Mosco menjelaskan ekonomi politik media adalah sebagai kajian tentang bagaimana kekuasaan dan ekonomi membentuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi media. Artinya, media tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja dalam sistem kapitalisme dan struktur kekuasaan tertentu. Ada 3 konsep utama dari teori Vincent Mosco. Yang pertama, yaitu komodifikasi. Komodifikasi adalah proses mengubah sesuatu menjadi komoditas yang bernilai ekonomi. Dalam kajian ilmiah, konsep ini menunjukkan bahwa logika pasar mengatur bagaimana media bekerja. Adapun komodifikasi terbagi atas 3 macam. Yang pertama, komodifikasi isi. Yang kedua, komodifikasi audiens. Yang ketiga, komodifikasi pekerja. Yang kedua, yaitu spasialisasi. Spasialisasi adalah proses perluasan jangkauan dan kekuasaan media melalui ekspansi teknologi, ekonomi, dan kelembagaan. Konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan media mengatasi batasan ruang dengan digitalisasi, globalisasi, dan integrasi korporasi. Spasialisasi memperlihatkan media sebagai kekuatan global yang mampu mempengaruhi budaya dan ekonomi di berbagai wilayah. Yang ketiga, yaitu strukturasi.
Strukturasi menyoroti interaksi dinamis antara struktur sosial ekonomi seperti kepemilikan media dan agen individu dalam membentuk produksi media. Proses ini menunjukkan bagaimana kekuasaan pasar dan politik membentuk praktik media sehari-hari. Nah, teman-teman, dari studi kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori dari Vincent Mosco yang berkaitan dengan pembahasan tersebut ialah teori komodifikasi, di mana pada kasus tersebut menggambarkan sebuah transformasi nilai guna menjadi nilai tukar dalam ekonomi politik komunikasi. Nah, pekerjaan audiens sudah menjadi komoditas untuk kepentingan akumulasi kapital. Dalam konteks budaya dan keagamaan Bali seperti tari kecak, komodifikasi pekerja terjadi saat penari lokal diperlakukan sebagai tenaga kerja yang dieksploitasi dengan upah rendah demi pertunjukan harian untuk turis. Mengubah ritual sakral menjadi hiburan marketable, meski menjaga pakem narasi utama. Komodifikasi audiens terlihat pada wisatawan yang dijadikan komoditas pasar melalui penjualan tiket dan promosi global, di mana ekspektasi mereka membentuk pertunjukan performatif yang mengurangi unsur sakral demi daya tarik komersial. Jika kita analisis melalui teori komodifikasi ini, tari kecak awalnya adalah sebuah ritual keagamaan Hindu yang ada di Bali, kemudian mengalami rekonstruksi tahun 1910-an. Komodifikasi kerja menciptakan ketergantungan ekonomi bagi penari dan sanggar, tetapi mengorbankan otonomi budaya karena tuntutan jadwal turis mengubah latihan ritual menjadi rutinitas produksi. Komodifikasi audiens memperkuat hegemoni pasar pariwisata, di mana wisatawan barat mendikte elemen seperti pencahayaan yang bersifat modern dan kostum mewah. Hal ini menghasilkan identitas performatif yang mengaburkan esensi sakral itu sendiri. Melalui praktik ini kita dapat melihat bahwa adanya sebuah tindakan untuk mereproduksi ketidakadilan struktural, di mana kapital lokal dan global seperti operatur tur mengontrol produksi budaya, sementara pekerja Bali hanya mendapat efek ganda ekonomi minim dibanding keuntungan devisa pariwisata. Kritik mendalam tentunya menyoroti atas hilangnya autentisitas, reduksi elemen religius demi hiburan, menciptakan budaya palsu yang memperkuat stereotip eksotis Bali, mengikis nilai komunitas demi spasialisasi global. Dari sudut pandang ekonomi politik media, komodifikasi adanya kecak akan mempercepat akumulasi kapital melalui integrasi vertikal pariwisata, yaitu melalui tiket hotel dan transportasi. Tapi di sisi lainnya lagi akan menciptakan ketergantungan struktural bagi masyarakat pecatu pada fluktuasi wisatawan. Dampak positifnya ialah termasuk lapangan kerja dan kebanggaan sosial bagi masyarakat Bali. Namun dampak negatifnya adalah akan terjadinya erosi identitas budaya yang kemudian menjadi negosiasi pasar, di mana media promosi seperti sosial media, agentur mengakomodifikasi citra Bali untuk memonopoli korporat global. Secara keseluruhan, praktik ini memperlemah resistensi lokal terhadap dominasi ekonomi, mengubah warisan keagamaan menjadi alat hegemoni kapitalis. Setelah pembahasan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa teori ekonomi politik media memiliki 3 teori utama, yaitu yang pertama, komodifikasi, yang merupakan sebuah usaha yang merubah nilai suatu benda menjadi berguna atau bernilai tukar. Yang kedua yaitu spasialisasi, proses untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu. Dan yang ketiga yaitu strukturasi, yang dimana menjelaskan bagaimana struktur sosial dan tindakan individu saling membentuk. Dalam kasus kali ini, kebudayaan Bali yaitu tari kecak mengalami sebuah komodifikasi, yang dimana tari kecak yang awalnya merupakan sebuah kebudayaan dan aktivitas agama telah mengalami sebuah komodifikasi, yang dimana tari kecak sekarang merupakan sebuah tujuan destinasi wisata bagi para turis. Harapan kedepannya bahwa kebudayaan tari kecak terus dapat dilestarikan. Tidak apa kalau untuk
menarik para wisatawan, tetapi keaslian dari budaya tersebut diharapkan terus terjaga hingga anak cucu kita nanti.